Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya dengan menjalani ibadah Ramadan secara maksimal, Allah angkat derajat takwa kita menjadi orang-orang yang memiliki derajat takwa yang tinggi, yang karenanya kita nanti berhak untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah berikan hidayah kepada kita untuk bisa menjadi umat dan pengikut baginda Rasulullah yang setia sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kurang lebih kita telah memasuki hari ke-11 di dalam bulan Ramadan. Tentu tidak berlebihan kalau kita berusaha mengevaluasi perjalanan 10 hari pertama kita, agar supaya kita bisa mengawal perjalanan ibadah Ramadan kita di tahun ini menjadi perjalanan Ramadan yang paling istimewa dalam kehidupan kita, menjadi Ramadan yang paling sukses dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, begitulah kehidupan para salafus saleh. Mereka sering kita dengarkan kisah-kisah suksesnya dalam menjalani ibadah Ramadan. Tidak kurang yang sering dibicarakan dan disampaikan oleh para ustaz dan kiai kita. Di antaranya adalah bagaimana Imam Syafi'i memanfaatkan momentum Ramadan, yang dengan Ramadan itu beliau berusaha untuk menghatamkan, membaca Al-Quran setiap hari 2 kali khatam, yang artinya selama Ramadan beliau bisa khatam 60 kali. Mungkin di antara kita ada yang berkeinginan bisa meniru kebiasaan baik Imam Syafi'i rahimahullah, tetapi untuk bisa sukses itu bukan karena ketidaksengajaan. Mengapa beliau bisa khatam 2 kali selama Ramadan dalam tiap harinya? Karena ternyata kalau kita pelajari dalam kisah hidup beliau di luar Ramadan, beliau bisa membaca Al-Quran khatam sekali dalam sehari. Begitu pula Qatadah, beliau selama bulan Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran setiap 3 kali, setiap 3 hari sekali. Tentu di antara kita juga tidak berlebihan kalau punya keinginan bisa meniru kebiasaan baik beliau ini. Dan kita perlu tahu, beliau bisa setiap Ramadan menghatamkan 1 kali dalam 3 hari, itu karena beliau punya kebiasaan di luar bulan Ramadan, beliau setiap 7 hari itu khatam sekali. Sufyan As-Tsauri yang sangat terkenal dalam kisah-kisah kehidupan ruhaninya, beliau ketika bulan Ramadan menyengaja dan mengkhususkan diri berinteraksi dengan Al-Quran, dan karenanya beliau mengurangi atau bahkan tidak berhubungan dengan sesama manusia di dalam bulan Ramadan, lebih konsentrasi berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak kurang Abdullah bin Umar, ketika memasuki bulan Ramadan beliau sengaja memanfaatkan momentum Ramadan untuk melayani orang-orang fakir, orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Dalam setiap hari beliau memberikan makan kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Sengaja beliau lakukan itu sampai-sampai ketika keluarganya menghalangi atau melarang beliau untuk melakukannya, maka di hari itu beliau sengaja tidak makan semalam, tentu setelah beliau berbuka puasa. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, maka menjadi penting 20 hari yang akan datang ini untuk kita kawal. 19 atau 20 hari yang akan datang ini kita kawal, agar hari-hari yang kita lalui di dalam bulan Ramadan sampai akhir Ramadan
benar-benar istimewa. Benar-benar kita mendapati diri kita menjadi orang yang memiliki momentum terbaik di dalam bulan Ramadan di tahun ini di antara Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui. Maka setidaknya ada 5 kiat yang perlu kita hadirkan untuk mengawal sisa-sisa hari sampai hari terakhir bulan Ramadan. Bercermin kepada kebiasaan para salafus saleh mengistimewakan Ramadan, memanfaatkan momentum Ramadan, maka marilah kita kawal sisa Ramadan kita ini dengan berniat secara sungguh-sungguh. Apa maknanya? Mari kita niatkan secara sungguh-sungguh mengistimewakan Ramadan. Karena sungguh Ramadan itu telah ditentukan oleh Allah sebagai bulan istimewa, tetapi akan benar-benar menjadi istimewa ketika kita sengaja mengistimewakannya. Bulan Ramadan yang memang istimewa diturunkan oleh Allah tidak akan menjadi istimewa bagi kita ketika kita jalani Ramadan tanpa kita sengaja mengistimewakan bulan Ramadan. Maka mari kita istimewakan. Kita niatkan Ramadan ini untuk kita istimewakan dengan cara kita definisikan ukuran-ukuran capaian dan keistimewaan bulan Ramadan di tahun ini. Bagi kita yang telah memiliki ukuran-ukuran capaian dan ukuran-ukuran keistimewaan Ramadan tahun ini sehingga menjadi benar-benar istimewa dibanding Ramadan yang sebelumnya, maka tinggal kita kawal sampai akhir bulan Ramadan. Bagi kita yang belum memiliki ukuran-ukuran definitif capaian yang harus kita raih, keistimewaan yang harus kita miliki, maka bersegeralah untuk mendefinisikan ukuran-ukuran itu sebagai bukti kita menyengaja dengan niat sungguh-sungguh mengistimewakan Ramadan. Saya yakin sebagian kita sudah memilikinya, maka tinggal kita kawal. Tetapi tidak menutup kemungkinan di antara yang hadir di sini belum berkesempatan mendefinisikan ukuran-ukuran capaiannya. Maka jangan terlambat, bersegeralah kita definisikan ukuran-ukuran capaiannya. Yang kedua, jamaah sekalian, agar kita bisa memiliki Ramadan yang istimewa dan teristimewa di antara Ramadan yang lain di tahun ini, maka marilah kita hadirkan ikhtiar sungguh-sungguh untuk mencapai ukuran-ukuran keistimewaan yang telah kita definisikan. Ukuran-ukuran capaian atau ukuran-ukuran keistimewaan tidak akan sampai menjadi kenyataan ketika kita tidak diiringi dengan kesungguhan merealisasikannya. Kenapa? Karena kesungguhan itu akan menjadi pintu datangnya pertolongan Allah untuk kita meraih ukuran-ukuran yang telah kita definisikan. Begitulah yang Allah sampaikan dalam surat Al-Ankabut, mengingatkan kepada kita semua, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan berikan petunjuk bertemu dengan jalan-jalan kami. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, bahwa ketika kita berhasil mencapai ukuran target keistimewaan Ramadan, itu sungguh bukan karena keistimewaan kita, tapi sungguh karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara cara Allah menolong dan di antara sebab Allah memberikan pertolongan kepada kita adalah ketika kita iringi target-target yang kita definisikan itu dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, serius. Yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, agar Ramadan kita ini menjadi istimewa, maka marilah kita berikan pengorbanan yang cukup, bahkan pengorbanan yang lebih dari cukup. Akan tidak mungkin terjadi Imam Syafi'i bisa khatam 2 kali dalam sehari ketika beliau tidak mengorbankan kepentingan-kepentingannya yang lain.
maka tidak mungkin terjadi Abdullah bin Umar setiap saat menjelang buka Ramadan menyediakan makanan untuk orang-orang miskin dan anak-anak yatim ketika beliau tidak menghadirkan semangat berkorban untuk itu. Maka apapun ukuran yang kita definisikan juga tidak akan mudah begitu saja terrealisir ketika kita tidak menyertai dengan semangat pengorbanan. Dan pengorbanan yang terpenting di antara pengorbanan yang lain adalah waktu yang kita curahkan. Kenapa? Karena ketika kita ingin mengistimewakan Ramadan, maka Ramadan harus kita isi dengan sebanyak-banyaknya amal ibadah. Dan ketika kita bicara menjalankan amal ibadah sebanyak-banyaknya, maka artinya ada waktu yang kita alokasikan untuk menjalankannya. Maka definisikanlah waktu yang kita peruntukkan untuk mengistimewakan Ramadan. Apakah habis subuh? Apakah habis isya? Apakah habis asar menjelang Ramadan? Dengan mengisi waktu-waktu itu dengan berbagai macam amal-amal ibadah yang tentu disenangi oleh Allah dan Rasul. Yang keempat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita benar-benar ingin menjadikan Ramadan kita istimewa, maka beranilah kita untuk keluar dari zona nyaman kehidupan kita. Karena tidak mungkin Ramadan kita ini istimewa kalau ritme kehidupan kita tidak kita rubah dari kehidupan kita sebelum Ramadan, ya, lalu kita memasuki Ramadan. Kalau ritme kehidupan kita ini sama saja dengan sebelum Ramadan, maka tidak akan ada keistimewaan selama kita memasuki bulan Ramadan. Maka rubahlah ritme kehidupan kita di dalam bulan Ramadan, yang dengan itu insya Allah betul-betul akan menjadi istimewa Ramadan kita kali ini. Dan ketika kita tidak mengalami perubahan apapun dalam pola hidup, pola kegiatan selama bulan Ramadan dari hari-hari yang sebelumnya, maka bisa dipastikan tidak ada yang istimewa di dalam bulan Ramadan kita. Yang terakhir, yang kelima, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu kalau kita ingin menjadikan Ramadan ini istimewa, maka kita sadar sepenuhnya bahwa tidak akan itu terjadi tanpa pertolongan Allah. Dan karenanya, kalau kita ingin menjadikan Ramadan kita istimewa, kita harus menghadirkan rasa tawakal yang cukup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karenanya maka jangan pernah kita lupa meminta kepada Allah agar kita memiliki kemampuan untuk bisa mengistimewakan Ramadan. Kalau kita bisa berhasil mencapai target-target ukuran atau istimewaan Ramadan, itu sesungguhnya bukan karena kehebatan kita, tetapi sungguh itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita sering diajarkan oleh para ustaz dan kiai kita, sebagaimana yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah, dengan doa, yang doa itu memberikan pesan kepada kita bahwa ketika kita ini menjadi soleh, maka itu karena pertolongan Allah. Ketika kita ingin menjadi dekat dengan Allah, maka itu adalah karena pertolongan Allah. Ketika kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, maka sungguh itu karena pertolongan Allah, bukan karena kehebatan kita. Tentu kita hafal dengan doa yang diajarkan oleh para ustaz dan kiai kita. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami untuk mengingat Engkau ya Allah, untuk bersyukur kepadamu ya Allah, untuk beribadah yang lebih baik kepadamu ya Allah. Karena sungguh kita bisa bersyukur, kita bisa berzikir ingat kepada Allah, dan kita bisa beribadah dengan baik, itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan kemudahannya kepada kita, agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang mudah meningkatkan baik jumlah maupun kualitas ibadah kita dan amal-amal kebaikan kita selama bulan Ramadan, sehingga Ramadan kita di tahun ini menjadi Ramadan yang
teristimewa dalam kehidupan kita.